This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Halo Sobat RRI, balik lagi di podcast RRI Sibolga. Kali ini masih barengan sama Kalis Pasaribu. Dan tema kita hari ini adalah tentang pariwisata dan UMKM pesisir. Ngebahas tentang pariwisata dan UMKM kali ini Kalis nggak sendiri, karena di samping aku udah ada Mbak Lila dan juga Bang Rocky. Iya, Aku panggil Rocky atau Ivan? Oki aja, Oki. Oke. Aku mau ke Mbak Lila dulu. Mbak Lila sekarang kegiatannya apa? Kegiatan saya sekarang mengajar di SD Muhammadiyah Plus Sibulan Indah, Kabupaten Tapanuli. Oke, dan informasi juga pendengar RRI, Mbak Lila ini adalah Purna Duta Wisata Kabupaten Tapanuli Tengah ya. Tahun berapa Mbak Lila? Tahun 2019. 2019 ya, junior saya ini. Dan Mas Bang Oki, kegiatannya sekarang apa Bang Oki? Kegiatan saya punya usaha travel agent wisata Travel agent wisata. Ke mana tuh Bang? ke Pulau Mursala dan Kalimantung. Ke Pulau Mursala dan Kalimantung. Oke, jadi gitu pendengar, dan Bang Oki ini punya agent wisata ke Kalimantan dan Mursala. Mbak Lila sekarang aktivitasnya adalah mengajar sekaligus masih aktif di bidang pariwisata ya Mbak Lila ya. Oke gitu. Nah, kita mau ngebahas tentang pariwisata dan UMKM pesisir Mbak Lila dan Bang Oki. Aku mau ke Bang Oki dulu deh, nanti Mbak Lila ya. Menurut Bang Oki sekarang gimana menurut Abang perkembangan wisata dan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, terkhusus di Bolga deh dan Tapteng gitu? Ya, semakin ke sekarang pariwisata Sibolga Tapteng semakin maju ya, semakin meningkat, terlebih setelah adanya Pulau Kalimantung ya. Walaupun sebelumnya ada Pulau Mursala sebagai ikon wisatanya Sibolga Tapteng, sekarang lebih dikenal lagi setelah adanya Pulau Kalimantung gitu. Oke, jadi semakin banyaknya, maksudnya pendatang dari luar kota yang datang ke Sibolga, berkunjung ke Kalimantung dan Mursala, jadi semakin terkenal lah wisata Sibolga Tapanuli Tengah ini. Kalau menurut Mbak Lila gimana sekarang melihat perkembangan wisata di Sibolga Tapanuli Tengah? Kalau menurut saya pribadi, seiring berjalannya waktu, wisata Kabupaten Tapanuli Tengah semakin maju juga, apalagi di bidang pantai-pantainya yang menjulur di sepanjang pesisir barat ya, Sumatera. Terkenalnya dengan keindahan pasir putihnya, airnya yang jernih dan menarik wisatawan maupun lokal dan mancanegara begitu. Oke, yang pastinya wisata di Sibolga Tapanuli Tengah sedang banyak dilirik dari orang luar gitu ya, betul. Terutama dari luar kota yang bukan domisili di Sibolga Tapanuli Tengah. Oke. Kalau kita lihat di Sibolga Tapteng ini Bang Oki dan Mbak Lila, memang kita dominannya adalah memang pariwisata bahari ya, seperti pantai, pulau dan juga alam bawah laut gitu loh. Nah, aku mau ke Bang Oki dulu deh. Menurut Bang Oki gimana sekarang Abang melihat keadaan ibaratnya keadaan wisata bahari di Sibolga Tapteng ini? Keadaan wisata bahari di Sibolga Tapteng, ya bagaimana saya lihat, saya pertama kali contoh kayak ke Pulau Kalimantung, ya keadaannya nggak begitu banyak berubah sampai saat ini. Ya dengan harapan kita ada investor atau pemerintah yang membenahilah tempat wisata kita ini agar lebih memancing lagi wisatawan dari luar agar datang ke sini. Mungkin dikelola lebih serius gitu ya maksudnya Abang kali ya. Oke. Tapi berarti sekarang keadaan Kalimantung dan Mursala masih sangat-sangat original dan natural gitu ya Bang ya. Ya. Bukankah menurut Abang lebih bagus gitu aja ya atau dikelola oleh pemerintah? Kalau contoh tamu wisata kita yang sudah pernah, pasti mereka kan kalau mau datang lagi kan pasti pengen ada ada yang baru lagi nih di Kalimantung. Betul. Jadi yuk datang lagi yuk gitu. Nah, kalau mereka belum ada melihat ada perubahan di Kalimantung, udahlah nantilah. Nanti aja gitu ya. Ke tempat lain aja dulu gitu ya. Yang berubah gitu kan. Berarti memang harus ada yang ibaratnya harus ada upgrade gitu, betul ya. Harus ada upgrade dan perubahan baru nih gitu. Contohnya kemarin belum ada jembatan ini, sekarang udah jembatannya gitu ya. Jadi spot foto sih, itu lebih ke spot foto. Apalagi sekarang anak muda banyak yang memang minatnya ke sana ya Bang. Iya. Betul. Kalau menurut Mbak Lila gimana nih? Kalau menurut saya, wisata bahari di Tapanuli Tengah ini juga memang sedang melejit ya, karena lagi berkembangnya seperti Facebook Pro gitu. Oh iya betul. Ya, itu menjadikan wisata lebih
dikenal misalnya untuk memperkenalkan, untuk buat konten gitu kan, buat konten di pantai gitu. Apalagi bukan hanya anak muda, untuk kalangan emak-emak juga. Ya. Karena sekarang emak-emak banyak yang pakai Facebook Pro iya, gitu ya. Nah, Gitu. jadi wisata ini makin berkembang sih, makin dikenal, makin oh ya buat konten di pantai yuk gitu. Semua kalangan betul ya Mbak Lila. Apalagi untuk pesona sunsetnya, panorama sunset Iya. itu juga. Itu sampai sekarang belum ada ya. Belum ada yang menandingi Iya. gitu ya. Iya. Sekarang nggak ada obat sih kalau bahasa anak muda sekarang Iya, ya. betul, Sunset nggak ada Sibolga obat. Katapting itu nggak ada obat ibaratnya, memang betul. Nah, masih ngomongin soal pariwisata bahari ini Bang Oki dan Mbak Lila. Kita kan memang dominannya di situ ya. Betul-betul itu yang memang membuat Sibolga Katapting ini menarik di mata wisatawan gitu. Nah, apa sih kira-kira yang membuat wisata bahari Sibolga Katapting itu beda dan menarik di mata wisatawan kita? Bang Oki dulu. Mungkin karena lebih ke pantai ya, pantai, terus lautnya bersih, ditambah pulau-pulau yang tren sekarang lah, seperti Kalimantung ada Pulau Badalu juga gitu. Iya. Itu mungkin ya Bang Oki ya. Maksudnya wisata bahari yang maksud Abang mungkin yang bagian itu yang mungkin yang sangat-sangat menarik di mata menonjol di mata wisatawan kita. Kalau menurut Mbak Lila gimana? Kalau menurut saya pribadi yang membuat tertarik untuk berkunjung karena biayanya lebih hemat sih. Oke, itu sih paling penting sebenarnya. Hemat biaya Hemat gitu kan, biaya, terjangkau. tapi keindahannya tetap dapat Betul. gitu. Maksudnya biaya murah tapi hasilnya luar biasa luar gitu. biasa gitu. Itu ya. Iya. Kalau boleh. Kalau misalnya pergi mau lihat sunset gitu, mau buat konten. Nah, langsung aja datang naik motor gitu kan, modal motor, minyak motor aja langsung ke Pantai Pandan. Nah, Betul. pas kebetulan fenomena sunsetnya lagi ada gitu kan, ya. Foto, video, tag. Nah, udah bisa ngasilin konten gitu, ngasilin dari konten gitu kan, atau melihat keindahannya gitu. Tapi kalau mau nengok sunset yang betul-betul bagus banget nih Bang Oki, kita ada nggak rekomendasi spot di Sibolga Katapting ini? Di Pelabuhan Lama Sibolga sih. Oh itu Kalau untuk sunset favorit aku sih. Iya. Karena kalau di Pantai Pandan dia lebih terhalang gunung ada gitu sisi ya. sebelah kanan itu sih. Oke. Tapi kalau di Pelabuhan Lama Sibolga nggak ada yang menghalangi gitu ya Bang Nggak Oki ada, ya? Langsung kelihatan terbenam gitu dia. Iya. Oke gitu ya. Kalau Mbak Lil di mana spot favorit sunsetnya? Spot favorit masih tetap di Pantai Pia Pandan. Pantai Pia Pandan. Itu bukan kehalang sama gunung ya Bang Oki? Iya, masih terasa sih bias-biasnya ya. Terus suasana pantainya rame juga gitu. Satu lagi juga dekat dari rumah. Dari rumah ya. Iya. Kalau aku sih favorit aku sekarang masih Panomboman. Nah, itu. So far masih itu sih yang paling the best ya. Karena memang Langsung view-nya nampak dari semua, atas kan? terus nggak ada yang menghalangi juga, langsung benar-benar kelihatan dia bulat dan tenggelam. Betul. Iya. Itu nomor 1. Itu nomor 1 ya. Berarti nomor 2 tadi Pelabuhan Pelabuhan Lama. nomor 3 Utopia Pandan. Oke. Nah, masih ngomongin soal pulau Bang Oki ya. Kira-kira kalau kita ke Kalimantung sama ke Mursala gitu. Itu biasanya kita ngapain aja nih? Aktivitas kita di sana ngapain aja? Kalau sebagai travel agent, kita menyediakan fasilitas gitu kan. Apa aja tuh? Seperti makan siang itu pasti ya, biar nggak kelaparan di sana. Terus kita menyediakan juga dokumentasi yang keren-keren seperti video drone. Oh, keren ya. Ya, kita juga menyediakan kamera underwater, GoPro underwater, sekaligus snorkelingnya. Oh, snorkeling. Nah, kita juga Alat menyediakan- snorkeling itu iya, ya, Bang. nah, Oke. kita sudah menyediakan juga. Terus plus kamera DSLR sih untuk foto-foto di Mursala di Kalimantung. Oke, gitu. Jadi, Kalau Mbak Lila nih, Mbak Lila melihat, kan Mbak Lila kan masih aktif ya di berkegiatan di bidang pariwisata gitu. Kapan sih terakhir ke Mursala? Baru-baru ini sih, Iya. sekitar bulan Itu ngapain Januari. aja di sana tuh? Nah, paling buat konten juga, buat konten di Pulau Mursala juga. Kan orang Lila kan kuliahnya di Sumatera Barat nih kan. Oke. Nah, jadi ketika buat video dan foto di Pulau Mursala itu, wih bagus ya Lil, keren ya. Jadi gitu. bawa teman-teman Iya, juga ke sini. bawa teman-teman juga Iya. sempat gitu. Aku juga dulu tuh kuliah gitu. Aku dulu tapi sering dulu pulau Karang tau nggak? Ya. Yang ada Yang di Barus. Ya di Barus itu. Aku dulu sering bawa teman-teman ke sana. Itu mungkin salah satu fungsi kita sebagai warga warga lokal kali ya. Memang kita tidak mempromosikan secara langsung, tapi kita cuma posting terus sama teman kita kayak tertarik dan datang. Itu salah satu promosi loh sebenarnya. Iya kan? Gitu. Aku mau tanya juga Bang Oki, sejauh Abang
maksudnya jalan-jalan lah ya ke Kalimantung, ke Badalo, ke Mursala. Ada nggak sih Bang wisata yang belum diketahui orang? Contohnya ini spotnya spot rahasia nih, yang tahu cuma orang agen-agen aja. Ada nggak? Iya ada. Seperti Pulau Talam gitu kan. Ini jadi spill ya jadi. Iya, Pulau Talam, yang apa? Biar Nggak apa-apa ya. juga. Pulau Talam itu bagus juga, semua belum ada istilahnya kayak pengusaha atau investor yang pengen mengembangkan itu pantai itu. Jadi kita kadang membawa tamu juga sih singgah sebentar gitu. Pulau apa tadi namanya Bang? Pulau Talam. Pulau Talam. Oke, itu jaraknya jauh nggak dari Mursala atau Kalimantung? Enggak, berdekatan dengan Pulau Kalimantung. Tapi nggak ini ya Bang ya, maksudnya tidak begitu Iya, terekspos ya? belum lagi, belum. Oke. Dulu ada namanya pulau ini Bang, Pulau Pasir Putih apa sih namanya dulu? Pulau Putri. Pulau Putri ya benar. Sekarang kok udah nggak ada trip ke sana lagi ya Bang ya? Kenapa? Iya sudah, karena penghuni situ sudah pindah, terus resortnya juga sudah tidak aktif lagi. Mungkin setelah buka Kalimantung mungkin ya. Oke. Dulu Kemungkinannya. memang itu ada resortnya juga ya? Ada. Oh, Ada juga. gitu. Oke. Mbak Lila kapan pernah ke Pulau Putri? Pernah juga. Pernah. tapi Gimana nih dulu. pengalamannya di Pulau Putri? Ya sebenarnya sama-sama aja sih seperti pulau biasanya ya foto gitu kan. Tapi kalau Pulau Putri itu memang pasirnya lebih putih ya? putih, airnya juga lebih jernih gitu, lebih Oke. jernih. Terus terumbu karang itu langsung terlihat dari Dari pinggir pantai? ya tanpa snorkeling. Waduh, kayaknya memang harusnya itu lebih Betul, itu masuk trip Abang sih harusnya. Bang. Iya. Iya. Nanti kalau Abang buka aku ikut ya. Aku soalnya belum pernah ke Pulau Putri. Siap. Karena memang dulu salah satu pulau yang lumayan terkenal itu Pulau Putri dan Pulau Mursala Cuma dulu. dua itu aja sih. Dulu Pulau Poncang gitu. lah satu lagi. Sekarang kan udah ganti sama Kalimantung ya. Iya. Tapi Kalimantung nggak kalah bagus kok. Boleh juga lah Bang ajak lu. Boleh. Boleh ya bertiga ya. Oke. Nah, kita masih mau lanjut lagi Bang Iya. Oki dan Kak Lila. Bang Oki dulu deh aku tanya. Abang kan udah hampir almost every day lah ya ke Kalimantung Mursala. Aku mau penasaran dong Bang, di jalan itu gimana ya rasanya? Soalnya aku kemarin pengalamannya agak sedikit apa ya? Trauma. Terguncang. Karena kan iya terguncang kalau ombaknya itu besar plus memang kapalnya juga nggak begitu yang besar gitu. Memang ada sih pelampungnya, cuma kita tetap worry juga Bang pas ombaknya datang gitu loh. Gimana Bang itu? Kesananya gimana tuh? Kesananya maksudnya? Maksudnya Kesannya gitu. aksesnya ke sana gimana Bang? Ya seperti kita biasa menggunakan speedboat Hmm. yang menggunakan 2 mesin ya, 40 PK. Memang terkadang ada trauma sebagian tamu kita itu karena diguncang oleh ombak. Iya. Nah, cuma seperti kita tim, kalau kondisi ombak begitu agak lumayan tinggi, itu kita langsung putar arah ke Pulau Poncan dulu. Oke. Bahwa sebenarnya Pulau Pocan nggak ada dalam trip ya Bang ya? Nggak ada. Tapi untuk Iya. istirahat dulu gitu ya? Iya, menunggu ombaknya reda. Jadi kalau seandainya nih Bang ya, kita masih berandai-andai ya. Ini kalau ombaknya benar-benar tidak bisa, maksudnya tidak, oh ini udah nggak kondisional nih kita lanjut. Jadi kemana Bang? Balik lagi gitu? Kalau balik ke Pantai Pandan kan mungkin agak jauh. Kita lebih ke pantai yang ke pulau terdekat sih. Pulau apa tuh? Seperti Pulau Putri itu sering, Pulau Janggi itu sering tempat persinggahan di kala badai. Itu yang 2 itu sih, Pulau Putri, Pulau Janggi. Tapi pernah kejadian Bang? Pernah. Oh pernah kejadian? Sampai rute Mursala itu kita hilangkan saat trip itu karena ombak begitu tinggi kan, nggak mungkin kan untuk tembus ke Mursala. Oke. Jadi kita mutar ke Pulau Janggi. Oke. Berarti gini ya Bang ya, maksudnya kalau memang orang Abang ini udah ada yang daftar ya gitu, maksudnya daftar berangkat gitu. Tapi ternyata cuaca nggak mendukung, itu gimana biasanya? Biasanya kalau memang cuaca nggak mendukung, nggak mungkin kan kita untuk berangkat, itu biasanya kita kasih 2 opsi nih sama tamu-tamu kita. Tamu-tamu. Yang pertama itu kita ganti ke hari esok. Yang kedua itu DP kita kembalikan 100%. Oke gitu. Berarti memang ada jaminan-jaminannya ya Bang Iya. Oki ya. Oke gitu. Kalau Mbak Lila gimana? Pernah nggak mengalami, maksud pas ke Kalimantung Mursala pernah nggak ditimpa badai kencang atau ombak Alhamdulillah besar? nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Alhamdulillah ya. Tapi pernah dengar nggak Mbak Lila masuk Iya, kejadian pernah, apa ya. gitu? Kemarin itu ada sempat termasuk adik dari teman lah ya, yang korban. Oh korban, aduh itu kita nggak usah bahas. Maksudnya nggak tuh, itu mungkin udah musim Iya, bencana ya. iya, Jadi yang penting sebenarnya kalau kita kesana itu benar-benar harus
ya persiapan yang Safety matang lah, lah. safety, Iya. pelampung, ya kan, jangan lupa berdoa juga. Sebelum sih, berangkat sarapan pagi dulu, biar nggak mabuk. Kan? Itu sarapan dikasih nggak bang? Enggak bang, Enggak ya, enggak include. nggak include ya. Kita lebih ke makan siang. Oke, itu range harganya kira-kira berapa bang? Kalau saat ini sedang promo 275.000 per orang untuk open trip. Open trip ya, berarti memang rame-rame. Iya, Rame-rame ya. dari semua kota nanti gabung dalam satu kapal. Jadi kan nambah teman baru tuh di Oke, kapal. jadi kayak ketemu teman baru ya. Iya. Tapi memang ada buka yang private gitu nggak sih bang? Ada. Ada. Itu berarti lebih mahal lagi gitu. Lebih mahal lagi pasti. Oke, berapa tuh kisarannya? Dia ada tingkatannya, tingkatan 10 orang, 20 orang, harga beda-beda. Oke. Kalau untuk 10 orang dia berkisar 4 jutaan gitu. Untuk 20 orang dia beda lagi harganya. Gitu ya. Kalau di Mursala ini bang atau di Kalimantan ada nggak sih bang? Maksudnya resort atau tempat kita menginap. Contohnya nih aku jauh nih bang dari luar kota gitu kan. Tapi pengen stay di sana aja ada nggak sih bang resort di sana? Ada. Ada ya. Ada. Oke. Sudah dibangun sih, udah ada hampir setahun sih. Resort Setahun di- kayaknya ya. Itu di Pulau mana bang? Di Pulau Kalimantannya. Di Kalimantan. Ada. Oke. Kantinnya juga sudah ada. Hmm. Sudah ada kira-kira 6 kamar lah. Sudah aman lah. Kalau buat tamu-tamu yang pengen menginap sudah bisa di Kalimantan Oke. sekarang. Itu ada yang honeymoon gitu ya, berarti bisa lah, Banyak, Bang, ya? banyak tuh. Oh, banyak. Nah, itu private trip. Oh, private tip. Iya, Oh, berarti biasa. mahal ya bayarnya ya? Pasti. Lumayan ya. Iya. Oke. Bang, kalau kita ikut trip Abang nih contohnya, kita dapat fasilitas apa aja tadi, Bang? Ya, yang pertama itu speedboat full trip pulang pergi lah pastinya ya. Terus life jacket itu pasti kita pastikan dapat 1 per orang. Terus makan siang kita pastikan juga, dan air minumnya, air mineral. Oke. Untuk dokumentasi kita ada video drone, Hmm. terus video GoPro underwater, kamera DSLR, dan alat snorkeling. Enak snorkeling. Terus Oke. kita juga menyediakan setiap kapal itu ada pemandu wisatanya. Oke. supaya Berarti tamu-tamu bukan nggak abangnya bingung. berangkat ya gitu ya? Iya. Abang ikut berangkat juga nggak? Aku berangkat. Kalau saya nggak berangkat ada tim apa saya Oke. yang ada tim memandu khusus. gitu. Oke. Mbak Lila pernah ikut trip juga nggak? Pernah. Kemana? Pernah ke Kalimantan. Kalimantan itu ikut trip ya? Ya. Sebelum pulau apa yang udah mati tuh bang? Pulau Putri. Ya, kalau sebelum Pulau Putri mati juga udah. Udah pernah ke sana Iya, juga? Itu Udah karena lama dia kali berarti. singgah-singgah gitu ya bang. Oh Saya iya. tripnya dari sini ke Pulau Mursala dulu. Hmm. Pokoknya dia singgah-singgah gitu. Jadi beberapa pulau terlampau gitu. Iya. Mm. Gitu sih. Banyak spot-spot foto. Biasanya berangkat dari jam berapa ke jam berapa, Bang? Kalau kita himbau ke tamu-tamu kita itu jam 8.30 pagi itu sudah standby di Pantai Pandan. Pantai Pandan. Nah, untuk keberangkatan itu kita upayakan jam 9 pagi sudah berangkat semua. Oke, pulangnya biasanya jam berapa? Pulangnya dari Kalimantan itu jam 4 sore sudah kita standbykan di Pulau Kalimantan semua. Kita kumpul semua tamunya, kita pastikan jangan ada yang tertinggal. Jam 4 sore sudah gerak dari Kalimantan, sampailah ke Pantai Pandan itu kurang lebih jam 5 sore. Jam 5 sore. Berarti perjalanan dari Kalimantan ke Pandan itu 1 jam kurang lebih. Sedangkan jarak dari Mursala ke Kalimantan aja ada 1 jam lebih juga ya, jam Bang ya? lebih. Waduh, berarti Karena nanti dari pagi ke sore. kalau dari Kalimantan ke Pantai Pandan kan kita nggak lewat Mursala lagi. Oh, langsung gitu. lurus ke Langsung Pantai lurus Pandan aja ya. gitu. Nggak Aku sebenarnya keliling nggak lagi. ngerti sih maksudnya. Soalnya dari Pantai Pandan nggak kelihatan Nggak sama kelihatan sekali. kan, Bang. iya. Jadi di mana sih sebenarnya si Kalimantan ini gitu kan? Iya, betul. Nah, gitu. Selama ini ada nggak sih, Bang? Maksudnya bule-bule yang datang ke Sibolga Top 10? Ada, untuk sering ikut saya trip, Bang? bawa. Oh iya. Dari Jerman itu juga, dari Malaysia, Singapura, dari Taiwan juga udah pernah ikut trip saya juga. Oh, berarti banyak juga, Bang ya? Ya, tapi mereka tuh open trip gabungan. Oh, ikut sama wisatawan Iya. lain? Bukan yang private ya? Enggak pernah private mereka itu. Hmm. Open trip terus selalu itu. Oke, aku mau ke Lila dulu dong. Ya, aku sebagai anak muda ya, aku masih lihatnya masih muda. Generasi berapa? Gen Z atau milenial? Gen Z ya. Nah, aku mau, kalau aku pasti milenial ya bang ya. Oke, Lila nih sebagai Gen Z, aku mau tanya dong, peran anak muda khususnya Gen Z ya, Lila ya. Gimana sih melihat pariwisata di daerahnya sendiri gitu? Apa sih peran mereka sebagai anak muda gitu untuk mengembangkan, memperkenalkan pariwisata di daerah mereka? Ya, untuk mengembangkan pariwisata sebagai Lila sebagai Gen Z ya. Nah, selain untuk membuat konten-konten menarik juga untuk lebih ke peduli ekosistem lautnya, Kebersihan. ya, kebersihannya. Jangan hanya taunya Menikmati aja. menikmati aja. Menikmati tapi aja. juga
menjaga kebersihan gitu ya, menjaga kebersihan. Juga lebih ke ini sih, lebih ke memberikan edukasi juga ke anak muda lainnya gitu. Oke, sejauh ini langkah-langkah yang udah pernah lakukan apa Ya, ini? kemarin dari Duta Wisata Kabupatennya langsung kayak membentuk tim gabungan gitu kan, atau sekitar 8 orang untuk memungut sampah. Oke, itu kegiatan positif ya. Iya betul, kegiatan positifnya gitu. Terus kami juga mengimbau untuk kayak selalu berhati-hati walaupun lagi berenang gitu kan, lagi menikmati wisata tetap hati-hati gitu. Saling untuk, peduli ya, saling peduli gitu. Menghimbau pengunjung untuk tetap hati-hati barang bawaan gitu maupun keselamatan gitu kan. Betul. Jangan jauh-jauh gitu, atau untuk orang tua gitu lebih memperhatikan anak-anaknya gitu. Itu sih yang paling penting. Kadang kalau gue lihat orang tua ini keasikan selfie buat konten anaknya, aduh anakku mana, baru anaknya udah, aduh itu bahaya juga sih betul ya. Jadi kami membentuk tim untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dibawahi dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Oke, jadi sejauh ini berarti memang kegiatan-kegiatan dari Duta Wisata masih ada ya Mbak Lila ya? Masih. Alhamdulillah. Jadi memang benar Purna Wisata yang berbakti masih bertugas sampai sekarang. Nah kalau Bang Oki nih, gimana nih Abang melihat peran anak muda sekarang itu dalam mempromosikan, memperkenalkan wisata di daerahnya? Ya, peran anak muda zaman sekarang sangat penting ya. Kalau bisa lebih didongkrak lagi, apalagi sekarang kan sudah zaman konten kreator nih kan. Kalau bisa peran kita anak muda lebih ditonjolkan lah, pariwisata kita di sini kan, di pantai. Terus captionnya itu kok bisa yang bagus gitu kan. Oke. Karena jangan cuma emot-emot doang ya. karena ada sebagian dia bikin video kan, video tentang di video ombak gitu, terus dibikin caption yang nggak bagus gitu, itu kan merusak wisata kita. Oke. Dia pernah ada video di Facebook juga itu sore jam 5 itu kondisi sedang hujan, nggak berangin, kapal baru sampai, terus dia video gitu kan, video kapal kan agak goyang. Nah, terus dia bikin caption yang nggak bagus gitulah. Kayak itu merusak juga. Kayaknya itu. Nah, iya. Itu merusak apa juga kan, padahal itu normal. Wajar ya. Gelombang ombak di sore hari kan. Cuma dia bikin caption itu bikin takut penumpang ini wisatawan lain gitu. Yang punya niat pengen datang jadi ngeri ya gitu. Betul. Apalagi semalam kalau kita ngebahas tentang kejadian yang nggak enak kemarin itu ya, yang sempat ada kecelakaan itu benar-benar membuat aduh gimana nih nasib wisata kita, gimana nih nasib para agent travel gitu kan, orang bakalan lebih takut ya. Betul, gitu, orang aware kan, aduh ini kalau ombak kencang bahaya lagi nih. Itu kemarin gimana Bang cara orang Abang mensiasati? Itu kemarin kami dari tim travel agent kami semua kan, kami itu tersebar di Pantai Pandan, di pantai apa, kami itu melarang itu setiap tamu-tamu atau orang-orang yang memvideokan gitu kan, karena itu kan pasti berdampak kan. Jadi setiap ada tamu yang angkat kamera, kami langsung Kak tolong ya Kak gitu. Gitu. Terus lebih ada video di Facebook yang saya kenal, saya chat Kak tolong ya Kak di take down apanya videonya gitu. Rekam jejak digital ini betul. Karena itu berdampak juga ke apa kita, wisata kita gitu. Iya ya. Tapi kemarin nggak ada dokumentasi, maksudnya pas kejadian itu nggak ada dokumentasi yang mengerikan gitu. Oh ada. Ada. Dan itu pasti viral lah ya. Viral, sangat cepat itu sebenarnya. Gitu. Apalagi sebenarnya penduduk sekitar pantai itu juga sangat mempengaruhi ya Bang. Iya. Kayak gimana dia memperlakukan wisatawan gitu kan. Karena kemarin juga sempat ada masalah ya Bang ya. Karena masalah sewa pondok lah gitu kan. Betul. Nah, itu sebenarnya PR sih. Itu personal wadah itu sih, wadah apa Bang namanya? Sosialisasi pada penduduk sekitar harusnya pantai. sih ya harusnya. ada dari. Jadi harusnya lebih mengedepankan agar pariwisata kita ini berkembang gitu, dikenal orang, jangan sensinya gitu dikurangi lah, lebih merangkul gitu wisatawan agar kan nanti kan kalau misalnya wisatawan makin ramai kan UMKM-nya sangat lebih meningkat gitu, bisa membantu juga kan, mempengaruhi penduduk sekitar lokal itu juga kan. Jadi ya memang yang dinantikan itu sosialisasi dari pemerintah. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berwisata ke wisata alam lain pun sebenarnya penduduk lokal pun rata-rata seperti itu ya. Maksudnya memang ada yang kurang ramah lah, ada yang memang
memanfaatkan situasi lah, bayar masuk lah, bayar parkir segala macam. Iya. Padahal sebenarnya itu tidak ada, aku tahu itu tidak ada, tapi diada-adakan gitu kan. Iya, makanya itu caption tadi lah itu. Termasuk juga. Makanya kayak sekarang kan itu Aceh kan Sabang kan lagi naik daun sekarang nih. Karena seperti yang tersebar di TikTok itu orangnya ramah-ramah, Iya, betul. bebas pungli, Bebas pungli. uang parkir paling cuma 2.000 atau 5.000, Iya. pondok gratis gitu. Terus ya aku pengalaman ke Sabang memang Itu pengalaman tamu-tamu wonderful yang sih. lain. Maksudnya selain dari wisata yang benar-benar bagus banget, memang warga lokal itu Welcome ya. welcome dan tidak, maksudnya kita tidak meninggalkan bekas yang tidak enak gitu. Mereka tuh nggak meninggalkan bekas tidak enak. Bukan menjelekkan wisata kita ya, cuma memang warga lokal kebanyakan memang begitu. Iya, betul. For the simple-nya aja ya, teman abang kakak. Kita ke Anggar sekarang kan bayar ya. Itu sebenarnya salah satu kenapa harus bayar sih gitu ya kan. Salah satu penghambat sih menurut. Iya betul, aku Walaupun coba nengok. sekedar 3.000 atau 2.000 ya. Cuma itu berpengaruh lah. Pengaruh besar. Soalnya gini ya Bang ya, aku punya saudara di Pandan ya, dia tuh bener-bener kayak curhat, kenapa sih harus bayar gitu? Aku cuma mau nengok, mau makan loh cuma ke sana Iya. gitu. Kita udah bayar makan, kita udah bayar parkir, terus kita bayar masuk lagi gitu loh. Ribet gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau dari pandangan Lila Nah, Lila gimana? nggak apa-apa sih bayar, nggak apa-apa bayar. Tapi asalkan kita tuh tetap nyaman gitu loh. Kadang ya kita jujur-jujuran aja, kita bawa mobil nih, Iya. parkirnya Kak katanya, iya boleh karcis, kasih karcis. Sudah diterima duit, dia tuh nggak yang kayak Gak ada bantuin. nah nggak bantuin itu Menghilang sih. ya? Ya gitu. Lebih Jadi, tanggung jawab lah gitu ya. Iya. aku juga kadang Ngeselin. langsung sih kayak Dek tolong ya kan bang, tolong ya bang, kan udah dikasih parkir gitu, tolonglah dibantu untuk Iya. ini gitu kan. Iya. Bukan kita perhitungan ya, Nah, cuma bukan, kan udah iya. ya kalau memang nggak mau bantu sekalian nggak usah ada gitu. Itu sih masih ngebahas, aku masih agak sedikit sensi ya Bang ya masalah bayar masuk ini. Maksudnya di Pantai Boso pun gitu juga kan, kita nggak Iya, apa-apa bahas, ada. maksudnya kita sharing gitu kan. Iya. Maksudnya kenapa sih harus bayar gitu loh? Itu salah satu bisa dibilang penghalang sih, orang yang harusnya memang masuk secara gratis. Iya. Jadi nggak usah lah bayar, malas gitu. Memang dia mampu kok bayar cuma 2.000, Iya. cuman karena ada kenapa paksaan sih itu ya orang gitu jadi ya? nggak mau gitu loh. Iya kan? Gimana menurut Abang Oki? Ya seperti yang kita bilang tadi, itu kemungkinan kecil salah satu penghambat lah ya niat para pengunjung lah yang pengen datang gitu. Tapi Abang setuju nggak sih bayar? Setuju nggak setuju sih Bang, karena udah memang program pemerintah itu yang ya. Oh itu program pemerintah. Iya, udah Lagi dari ada karcis di belakang. Itu real nggak Resmi, sih? Resmi ya. Oke, resmi. baik. Tapi menurut saya sih oke lah, nggak apa-apa lah, tapi setidaknya pantainya memang bersih lah. Dikelola bagus ya. Yang paling penting sebenarnya itu sih. Kita bayar tapi mungkin pantainya bersih, nggak ada sampah. Terus juga apa ya, fasilitasnya memang Fasilitasnya memang oke, betul-betul gitu sesuai kan. lah Betul. gitu. Contoh ada tuh maksudnya foto-foto, tempat foto, cuman Spot udah foto. hilang loh, ganya tinggal simbol doang. Itu kan Iya, iya. harusnya Diperhatikan. ya perhatikan dong, gitu kan udah bayar nih. Iya betul. Itu penting ya. Penting. Gitu. Maksudnya koreksi untuk pemerintah supaya lebih Diperhatikan perhatian lah lagi. wisata kita ini, Betul gitu. sekali gitu. Karena memang kalau kita bahas pariwisata, kita nggak jauh-jauh dari UMKM kan. Karena kita Betul. ngebantu UMKM sekitar, warga lokal, pesisir gitu. Karena kalau Bang Oki gimana menurut Abang? Ya kalau wisata kita ini maju ya, Hmm. maju, semakin dilirik, semakin baik pengunjung, otomatis UMKM kita ini kan pasti berdampak juga. Seperti pedagang di pinggir pantai gitu kan. Seperti keripik-keripik Kasibolga, Betul. itu pasti. Karena saya juga sering saya rekomendasi sama tamu-tamu, Bang apa sih oleh-oleh Kasibolga? Nah, saya sarankan tuh ikan asin, gitu keripik ya. Kasibolga, itu saya sarankan. Jadi Iya. pasti mendongkrak juga untuk UMKM Sibolga Tapteng gitu. Kalau menurut Lila gimana? Iya sama sih, karena memang semakin banyak pariwisata yang berkunjung ke Kabupaten Tapul Tengah ini pasti semakin meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada UMKM-nya gitu Betul. kan. Jangankan UMKM yang sudah lama berjualan, UMKM baru juga pasti kan Bang. Iya, Karena membuka apa ya, membuka peluang gitu ya. peluang gitu, membuka peluang bagi UMKM baru. Contohnya sekarang kan ada itu Bang, Apa tuh?
apa tuh kafe 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 Terapung. Terapung, Nah, iya. itu juga Di bagus Poncan tuh. tuh ya. Ya, ikannya fresh gitu. Iya, iya, baru betul, dipancing memang betul baru diambil. Oh gitu, Iya, konsepnya kayak gitu iya, memang. memang Pas kita mancing langsung Nah, iya, diolah gitu ya. betul. Aduh seru banget, kita harus coba ke sana ya. Iya kan, kali masih seru ya. Kalau memang ikannya fresh dari laut, terus kita langsung diolah Sangat tuh. direkomendasikan untuk ke sana. Oke, Secepatnya. Pantai Poncan apa Kafe Kafe Terapung ya, Kafe nanti kita ke sana Terapung. rame-rame ya. Nah, mengingat soal UMKM di Sibolga Tapting ini, terutama UMKM pesisir ya, Bang Oki dan Mbak Iya. Lila. Nah, pasti memang sangat berpengaruh besar terhadap wisata kita. Ya. Ya kan? Karena wisata pun mempengaruhi UMKM, UMKM juga mempengaruhi wisata. Saling Nah, mempengaruhi, ya. menurut Bang Oki dulu deh, seberapa banyak sih, sebesar apa sih pengaruhnya wisata bahari kita ini terhadap kemajuan UMKM, terutama UMKM pesisir di Sibolga Tapting? Pengaruhnya itu sangat tinggi, tapi harus dibarengi juga dengan memang pelayanan kita. Oke. Nah, karena kalau pelayanan kita buruk pasti berdampak ke semua. Seperti kejadian yang sudah ada itu pelayanan dari UMKM kita yang tidak bagus kan, itu berdampak jadi viral, apalagi di videoin. Jadi ayo sama-sama kita menjaga ya, menjaga tata bahasa kita sama tamu kita yang datang gitu, melayani gitu. Jadi sehingga mereka itu mau datang lagi gitu. Itu penting ya. Penting, sangat penting untuk menjaga tata bahasa, keramah tamahan kita lah buat tamu-tamu yang datang ke Pantai Pandan atau Sibolga ini. Jadi otomatis itu kan kalau mereka datang lagi pasti kan mereka jajan gitu kan. Betul, ngebantu sebenarnya ya. Jadi kapal-kapal di Pantai Pandan juga itu jalan gitu kan. Macam Abang saya sebenarnya juga jalan. abang juga sebenarnya pelaku UMKM lokal sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya agent travel itu ya UMKM juga. juga gitu. Jadi Berdampak semakin juga. kita jaga dengan baik ya, semakin ramai loh, kita mengundang banyak wisatawan Betul. ke sini gitu. Kalau menurut Lila ini gimana Iya. sepengaruh apa sih pariwisata bahari kita terhadap UMKM lokal? Sangat mempengaruhi ya. Misalnya saja kemarin Lila pergi ke Pantai Binasi ya, Pantai Binasi. Di Sorkam sana- ya? Iya, Sorkam. Iya, Sorkam. Di sana tuh memang sangat ramah. Iya. Cuma yang disayangkan ya jauh aja dari ibu kota Pandan ya, Bang, ya. betul. Butuh 2 jam atau 3 jam. Tapi kalau pelaku UMKM di sana memang sangat ramah, sangat Ramah. memfasilitasi untuk menunjukkan ikan yang segar ini Kak gitu. Ikannya itu janganlah Kak gitu. Kurang segar gitu. Nah, harusnya gitu sih, ya. Jadi kita pun kan besok ke situ lagi yuk. Kalau Iya. ke sana, Lila pasti ke sana, ke lokasi. Ke Di lokasi. langganan lah ya, Iya, di langganan. langganan. Karena memang nomor satu adalah pelayanan Iya, ya. Pelayanan. betul, Kita bakalan betul. balik lagi kalau pelayanannya bagus gitu. Nah, iya. Even dia seenak apapun, tapi kalau pelayanannya kurang ajar, kita Iya. kok mau nggak Lagi enak datang. gitu. Kayak kemarin kan, Iya. sewaktu Lila ke sana ada juga nih wisatawan dari Jakarta. Oke. Tapi dia nggak punya cash gitu kan, mau ke ATM jauh gitu. Betul. Jadi dia minta tolong lah sama Lila, Kak aku kasih ini, kakak bantuin ya gitu. Transfer Boleh gitu ya? Kak, ditanya ya sama itu kan yang jual. Jual. Iya boleh gitu. Gitu. Itu sebenarnya peran warga lokal loh ya. Mbak Lila kan Iya. di sana sebagai warga lokal gitu. Oh, berarti orang Jakarta bilang orang Sibolga tuh ramah-ramah ya Ramah. gitu. Jangan sampai orang luar datang kayak sombong kali orang Sibolga ini gitu. Gitu ya. Oke, masih ngebahas tentang UMKM Mbak Lila dan Bang Oki gitu ya. Kira-kira apa sih yang sejauh ini kalian tahu UMKM yang paling dominan di kota kita ini? Mbak Lila dulu deh. Kalau UMKM yaitu pertama yang ada di sekitar wisatawan itu kan. Contohnya seperti yang jual-jualan oleh-oleh gitu, oleh-oleh dalam bentuk kayak cenderamata gitu kan. Itu juga banyak wisatawan yang tertarik. Tapi yang sangat disayangkan kadang memang orang yang pelaku Jualan. UMKM itu judes gitu, kurang Aduh. menawarkan gitu kan. Nah, selain itu juga ada kayak oleh-oleh khas Sibolga seperti keripik ikan, keripik sambal. keripik sambal juga keripik ikan maupun ikan asin gitu kan. Ataupun seperti UMKM rumah makan gitu, Oke. rumah makan. Yang paling terkenal sih seperti ikan panggang paca, gitu, ikan bakar yang masih fresh gitu kan. Seafood-seafoodnya gitu ya, itu juara sih di iya, Sibolga. betul, juara banget. Gitu ya. Berarti memang UMKM yang berbasis makanan ya, yang Dan memang harganya juga masih sangat terjangkau. oke. Kalau kita merasa terjangkau ya. Tapi kadang ada loh orang luar yang berkunjung ke Sibolga, Bang Oki dan Mbak Lia itu bilang makanan Sibolga tuh mahal-mahal. Ini FYI, aku pernah posting video di TikTok ya.
kebetulan lumayan ramai nonton, tapi komentarnya semuanya itu. Gitu ya. Masa nggak bilangin si Bogem mahal makanan gitu. Maksudnya memang ya jangan kayak gitu dong, Iya. pelaku UMKM jangan kasih kesan yang tidak enak gitu kan. Menurut Bang Oki gimana tuh Bang kejadian itu? Ya sepertinya yang Bang Kalis bilang tadi, janganlah karena orang dari luar kota terus harga dinaikkan Nah gitu. itu. Dia Iya juga kan? sih, ya. Betul ya. Dia tengok platnya plat